Hello guys, jadi buat kalian nih yang lagi butuh PC, ini bisa buat live streaming sama editing gaming juga bisa. Dananya 9 jutaan lah. Jadi buat kalian yang sekiranya punya dana segitu, lagi butuh PC, gua ada rekomendasinya nih. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. So langsung aja ke videonya, intro. Hello guys, jadi ini rekomendasi PC ya. Ini belum monitor, keyboard sama mouse. Jadi harganya 9,5 juta. Jadi kalau misalkan kalian butuh PC full set 10 jutaan ya mungkin cari monitornya yang sekitar 500 ribuan dulu, monitor sama plus keyboard sama mouse gitu. Cuma ya untuk spesifikasi PC Core i5 12400F dan GTX 1050 Ti ya gua nggak nyaranin pakai monitor yang 500 ribu sih. Paling nggak yang seminim-minimnya 75 Hz untuk monitornya. Kalau bisa yang 144 Hz gitu ya. Karena spesifikasi PC ini bisa gue katakan kenceng gitu, oke? Udah laku 2 dan 2 kali terjual juga gitu ya. Dari Hendra Widya, gue udah sering rekomendasi PC ini juga sih. Tokonya juga ya, oke? Dikirim dari kota Bandung gitu. Langsung ke produk description-nya aja ya. Ini tokonya udah trusted, percaya sama gue udah yakin banget karena udah banyak yang gue review juga dari toko itu dengan spesifikasi dan harga yang bisa gue katakan make sense lah, nggak bikin gue nyesek dan sakit kepala gitu ya. Oke, jadi di sini untuk prosesornya udah pakai Gen 12 ya, Core i5 12400F. Untuk seri F gue selalu bilang harus wajib memakai VGA eksternal karena nggak ada yang namanya iGPU. Oke. Untuk motherboardnya sendiri dia pakai ASRock H610 HDV M2, oke. VGA-nya pakai GTX 1050 Ti 4GB DDR5 128 bit. Masih cocok lah untuk i5 12400F. Pakai RAM-nya MediaForce 16GB DDR4 2x8GB. Udah cukup banget, nggak perlu di-upgrade lagi gitu ya. Menurut gua dual channel juga udah 16GB, nggak bakal ada persoalan buat rekomendasi PC kali ini. Oke. SSD MediaForce 256GB, pakai harddisk 500GB juga, menurut gue udah cukup. Power supply Aerocoolux 550W 80 plus bronze, pakai casing Paradox, Spica 3 fan RGB. Oke, terus yang perlu di-upgrade apa bang? Kalau lu tanya ke gue pribadi, sebenarnya nggak perlu di-upgrade pun udah cukup ini komputer. Cuma kalau saran gue, invest jangka panjangnya mungkin hari saja ke 1TB gitu, karena kan gue yakin tiap game pasti ada update terus juga. Gue yakin makan memori juga gitu. Jadi buat invest jangka panjang gitu ya, oke? Kalau yang buat di upgrade udah harddisk doang gitu ya. Menurut gue untuk live streaming masih mantap banget nih. Live streaming, editing. Gue yakin buat main game GTA 5 roleplay, gue yakin masih jalan gitu, oke? Ini ada yang baru beli tahun 2022 bulan 3 tanggal 18, ada yang baru beli lagi tahun 2022 bulan 4 tanggal 25 gitu. Oke, habis itu untuk spesifikasi GeForce GTX 1050 Ti, Everest G3 dimaknya di angka 6308. Gede nggak bang? GTX 1050 Ti itu kencang juga, jangan salah. Dia support DirectX 12 juga dengan OpenGL 4.5, max TDP-nya 75W. Core clock-nya di angka 1290 MHz dan memory clock di 1752 MHz. Kalau kalian mau nambah performa PC ini pakai Aerocool 550W 80 plus bronze, menurut gue kalian masih bisa pakai overclock MSI Afterburner, di overclock dikit aja, oke? 2 seconds later. Dan untuk spesifikasi dari Core i5 12400F pun untuk Intel socket Elga 1700, 6 core 12 thread ya, tidak memakai yang namanya iGPU, dia di 10 nanometer. Ini daya banget, gue yakin lah, oke? Frekuensinya di 2,5 up to 4,4 GHz dengan TDP-nya 65W. Oke. Ya Alder Lake ya, Gen 12 keluaran tahun 2022 bulan Januari gitu. Ini kencang banget percaya sama gua gitu ya. Dia support RAM DDR4 dan DDR5 dual channel. Untuk DDR4-nya di 3200 dan DDR5 tembus di 4800. Habis itu GTX 1050 Ti sama i5 12400F bottleneck gak? Menurut gua sih enggak lah, nggak bakal bottleneck karena menurut gua spesifikasi GTX 1050 Ti pun masih cukup kencang banget dan i5 12400F juga nggak perlu diraguin lagi gitu, oke? Kalau untuk pas make sendiri, average CPU make di angka 19.841. Gede nggak bang? Gede banget.
banget. Kencang banget ya prosesor, serius gua. Jadi nggak bakal mengecewakan kalian lah. Untuk Core i5 12400F ini kencang banget. Oke, 6 core 12 thread juga gitu. Terus yang perlu di-upgrade ya hard disk aja ke 1 TB di masa yang mendatang. Sesimpel itu sih. Ya udah, buat kalian yang pengen tahu ini PC bisa buat main game apa aja ya dengan FPS berapa, silahkan simak video berikut ini dulu. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind till I might push now. Just gotta flip the switch and you can go okay. Anything you want, anything you need. Eyes got the ingredients. Feel the seed, but they never feel the beat. But I just slide right by that. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 you got a mind, but even that could change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, So gimana ya, PC-nya udah selesai, monitornya cari yang di kisaran 75 Hz. Udah paling gua saranin 75 Hz aja kalau yang mau tekan budget. Cuma kalau yang misalkan punya dana lebih, monitornya bisa kalian ke 144 Hz yang curve gitu ya. Balik lagi ke kalian. Ya paling itu aja sih, hard disk upgrade aja udah, nggak perlu di-upgrade yang kemana-mana lagi. Kalau RAM ke 32 GB menurut gua kalau cuma untuk live streaming menurut gua agak mubazir kayaknya. Cuma kalau benar-benar multitaskingnya berat banget, banyak kalian atap-atap segala macam ya, ke 32 GB pun it's fine enough gitu, nggak bakal ada persoalan. Ya udahlah ya, videonya sampai sini dulu. Gua harap bermanfaat buat kalian yang lagi butuh PC dananya 9 jutaan. Ini rekomendasi dari gua dengan spesifikasi yang masih keluaran terbaru gitu ya. Core i5 12400F masih tahun 2022 keluarannya. Dia pakai GTX 1050 Ti. Untuk live streaming encoding pun itu masih enak banget. Apalagi live streamingnya pakai VGA Nvidia. Oke. So ya udah, semoga video bermanfaat. Dan jangan di skip iklannya ya, karena gue pengen berkembang. Alah, udahlah. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. See you tomorrow. Bye bye. Semoga kalian sukses terus.